kita memuji Tuhan dengan segenap apapun yang kita punya. Dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita. Come on. Hey. Hey. Cross Center Church. Come on, let's praise the name of Jesus. Hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Come on, church. Hatiku bernyanyi Raja, Raja segala raja. Hatiku, hatiku penuh nyanyian. Amin. Hatiku penuh nyanyian. Iya. Hatiku bernyanyi untuk Raja. Tangannya begini saudara, sembahlah dia, come on. Katakan, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Hey, oh, dialah Raja, dialah Raja. Hey, dialah Tuhan. Oh, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Hey, oh, dialah Raja, dialah Raja. Sama-sama kan aku anak raja, kau anak raja. Aku anak raja. Hey. Haleluya. Hey. Kau anak raja. Kita semua sama-sama nyanyikan. Haleluya. Hey. Praise your church. Puji Tuhan. Haleluya. Coba saja. Haleluya. Haleluya. Alright. Haleluya. Hey! Cross Center Church, shout to the Lord. Woo! Hallelujah. Aku anak raja. Come on. Hallelujah. Bilang kiri kanan saudara. Kita. Aku anak raja. Come on. Aku. Hey. Alright. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua. Haleluya. 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 Just drums. Cuma saja. Haleluya. Hai. Yeah. Haleluya.
lagi ya saudara. Alright, 1, 2, say haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Blessed be the name of the Lord God Almighty. Kami anak raja. Kami anak raja. Kami dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di persekutuan doa pada saat ini. Bersyukur senantiasa karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali belajar memahami akan firman-Nya. Bersyukur pula kalau Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga kita pulih bersama-sama hadir di hadapan-Nya. Dan sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Engkau Allah yang maha kuasa, yang melingkupi kehidupan kami, menyertai sepanjang hidup kami, bahkan berjuang bersama-sama dengan perjuangan kami. Allah yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini kami bersama-sama hadir di sini ya Tuhan. Mengucap syukur atas kasih setiamu yang senantiasa boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kesempatan dan waktu yang masih Engkau percayakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama kembali belajar memahami akan firman Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pada saat ini, biarlah Engkau sendiri berkata-kata melalui hamba-Mu, sehingga apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami simpan, coba untuk kami lakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ini sepenuhnya, dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus-Mu berkarya atas kami semua, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mengambil dari Roma 15 ayatnya yang pertama sampai ke-13. Saya akan mencoba satu perikop sekalian supaya berita ini lebih jelas. Latar belakangnya boleh kita tahu bersama. Roma 15 ayatnya yang pertama sampai ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia membingkai perikop ini dengan sebuah judul, Orang yang Lemah dan Orang yang Kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca mereka telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa
supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan saya, dan tentu yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Dan ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya membaca ulang ayatnya yang ke-7, dan kita akan lebih berkonsentrasi di ayat yang ke-7 tadi. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita membayangkan menjadi bagian dari kehidupan orang lain? Misal, kok akan lebih baik kalau saya menjadi bagian dari kehidupan keraton. Wah, ini zaman feodal nih membayangkannya, gitu kan. Coba saja bayangkan kalau saya menjadi anak seorang raja. Namanya terkenal, di mana-mana saya mendapatkan penghormatan, lalu saya jalan bisa dengengek. Dengengek itu menghadapkan kepala agak ke atas tanpa memandang yang lebih rendah ketimbang saya, gitu ya. Kayaknya enak loh. Semua orang memperhatikan kita, semua mata tertuju kepada kita, pemikiran semua orang juga sama, begitu kan ya. Atau kok kayaknya lebih baik kalau Rudiarto itu menjadi anak seorang presiden. Ya kalau katakanlah Jokowi kan, gitu kan. Nggak jauh-jauh beda kan Rudiarto dengan Jokowi kalau dilihat dari segi fisiknya saja. Dari wajahnya kan 11-12. Ya artinya bisa jadi bahwa Rudiarto itu menjadi anak seorang Presiden Jokowi. Kayaknya enak juga loh. Diberi kesempatan untuk menjadi wali kota gitu ya. Dengan berbagai macam caranya. Atau bisa jadi diberi kesempatan menjadi wakil presiden dengan berbagai macam caranya. Atau selepas itu bisa hai dengan semua orang. Bisa blusukan walaupun mungkin itu pencitraan dalam kehidupan kita. Atau paling tidak, ketika kita hadir itu banyak sekali orang yang ngerubung. Seolah-olah mereka pengen meminta berkat kita. Wah itu senengnya luar biasa kayaknya ya. Atau kalau enggak kemana-mana itu mesti ada pengawal. Iya kayak Prabowo itu loh. Ya mungkin karena sudah sepuh, jalannya sudah enggak bener gitu ya. Sehingga ada Teddy begitu kan. Mungkin loh ya. Bukan lalu ini body shaming loh ya. Bukan body shaming. Bukan. Artinya, aduh kayaknya enak ya. Menjadi bagian dari kehidupan petinggi-petinggi itu. Bisa semaunya sendiri bertindak. Bisa semaunya sendiri meminta. Bisa semaunya sendiri memiliki peran dalam kehidupan. Berbeda ketika Rudiarto menjadi anaknya C. Suharno. Pada waktu itu sempat saya berbincang dengan bapak ibu, lalu ada adik-adik. Saya mengatakan, oke lah, biarkan Novi nanti menjadi seorang perawat. Biarkan Bowo nanti menjadi seorang pelaut.
Akhirnya biarkan Rudiarto menjadi bagian dari kehidupan Depnaker. Karena bapak pada waktu itu ada di Depnaker. Walaupun kroco begitu ya. Dan susahnya gitu kan. Karena bapak itu kroco sehingga bapak mengatakan yo ora gampang tong lebokke kowe dadi bagian dari Depnaker itu sendiri karena bapak tidak mempunyai jabatan. Walaupun mungkin cukup mudah pada zamannya memasukkan anak keturunannya menjadi bagian dari kehidupannya. Kan tidak nyaman toh? Bahkan pernah loh ketika mahasiswa bapak itu menjadi bagian dari PNS, artinya pada waktu itu bapak itu harus bagian kuning-kuning. Lah saya enggak, saya memilih bagian yang merah. Ketika saya pulang ke rumah memakai kaos yang berwarna merah itu, waduh, marahnya luar biasa. Ojo coba-coba yo le, engko bapakmu iso dipecat. Menjadi bagian dari kehidupan orang yang biasa-biasa saja penuh dengan cercaan gitu kan. Tetapi kembali saudara, apakah kita bisa memilih? Apakah kita bisa memilih? Ternyata tidak. Yang bisa kita lakukan adalah mensyukuri, menikmati, menjalani apa yang sudah Tuhan tentukan bagi kehidupan kita. Bukan takdir loh ya, bukan takdir. Tuhan sudah menentukan bagian hidup kita. Sehingga yang patut dan layak untuk kita lakukan ya memaksimalkan semua itu dengan baik. Dikatakan di ayat kita untuk kemuliaan Allah. Demikian pun coba kita membayangkan dalam kehidupan keluarga kita. Pernah suatu kali Pak Triyono, mantan Bupati Purbalingga itu ketika bertemu dengan kami, beliau mengungkapkan tentang Mbak Tiwi, calon Bupati Purbalingga, paslon yang pertama itu. Lalu beliau mengatakan, Tiwi ayu apa ora? Begitu ya. Yen Tiwi ayu kuwi padha karo sapa? Padha karo nyong apa padha karo ibune kan gitu kan. Karena Pak Triyono nampaknya memahami bahwa Pak Triyono itu ya tidak begitu ganteng begitu ya. Dari kata-katanya loh. Tetapi kalau Bu Ina kan ya lumayan begitu. Lumayan banget lah. Sehingga kalau anaknya Mbak Tiwi ini lalu menjadi cantik ya bukan sama seperti bapaknya, tapi sama seperti ibunya. Apakah di dalam kehidupan kita bisa meminta anakku ki yen aku milih ya sing putih, sing glowing, sing mancung, sing bibirnya itu dames, yang giginya itu lahir lalu nanti pertumbuhannya rata, ndak perlu dipageri. Kan ndak bisa. Tuhan memberikan dalam kehidupan kita ya acak. Artinya kalau Rudiarto seperti ini, Yuli Indratni seperti itu, lalu anak-anak yang keluar dalam diri Endah dan Samuel, ya sudah. Tidak bisa kita tentukan bahwa Samuel harus mancung, Endah bibirnya harus dames. Dames itu kecil gitu ya, kecil mungil gitu. Tidak bisa. Artinya kita harus bisa menerima keberadaan mereka apapun juga yang ada di dalam kehidupan mereka. Entah itu Samuel yang giginya ndak rata, bisa jadi kan. Wong bapake untune pating pentalit kok. Anake njaluk untune rotok. Bapake untune kaya untu jaran kok. Anake pengine kaya miji timun. Kan gitu ta. Sehingga perlu dan patut untuk diterima, disyukuri bahwa ini anugerah dari Tuhan. Patut diterima, lalu mengembangkan apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan di ayat yang awal bukan untuk kesenangannya sendiri, begitu kan?
Di ayat yang pertama itu, janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Sehingga ibu bapak dan saudara, di ayatnya yang ketujuh tadi sudah jelas, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada persoalan apa, permasalahan apa di dalam kehidupan Roma? Kalau kita melihat apa yang diungkapkan, dituangkan di dalam Roma 15 ini, tentu kita lalu menjadi tahu bahwa ada perbedaan konsep dalam kehidupan mereka. Yang menerima keselamatan ya orang-orang yang disunat saja. Sedangkan orang yang tidak disunat itu tidak akan pernah menerima keselamatan dari Kristus. Karena dia tidak menerima janji, gitu kan. Sehingga ada pertentangan di sana, mana nih yang mendapatkan anugerah dan mana yang tidak mendapatkan anugerah, mana yang mendapatkan keselamatan dan mana yang tidak menerima keselamatan, mana yang perlu diterima dan mana yang perlu dibuang. Sehingga perlu bagi Paulus kepada jemaat di Roma menegaskan tentang itu. Karena bagaimanapun juga kan kita tahu bahwa jemaat di Roma itu mesti sebagian besar tidak bersunat. Sehingga Paulus pengen menekankan itu loh. Sehingga penekanannya pada ayat yang ketujuh lalu ke bawah. Terima satu akan yang lain. Dan diingatkan pula bahwa Kristus juga tidak pernah memandang muka selama perjalanan kehidupan pelayanannya. Banyak kan yang dia terima, Tuhan Yesus terima. Tuhan Yesus menerima ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki yang menganggap diri tinggi derajatnya. Tetapi bukankah Tuhan Yesus juga menerima janda miskin? Menerima orang yang buduken, orang yang kusta, orang yang buta, orang yang kerasukan setan. Tuhan Yesus tidak pernah milih-milih. Bahkan muridnya, Tuhan Yesus tidak hanya memilih mereka yang berprofesi sebagai ilmuwan, seperti Yohanes misalnya. Enggak kan? Pemungut cukai dipilih, nelayan Tuhan pilih. Artinya ada keberagaman di sana. Bahkan orang yang culas kan. Mosok Tuhan Yesus tidak tahu siapa Yudas Iskariot? Pasti tahu lah. Tetapi Tuhan tetap memilih Yudas Iskariot menjadi bagian dari karya penyelamatannya. Dan tentu jalan hidupnya ditentukan oleh kehidupannya sendiri. Bukan lalu Tuhan Yesus nyeteng supaya Yudas Iskariot ini mengkhianati atau malah dekat dengan dia, enggak juga. Sehingga itulah yang diungkapkan di ayat yang ketujuh. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Apapun juga keberadaan kita. Bahkan diingatkan juga kepada masyarakat pada waktu itu, kalau ada kata-kata bangsa-bangsa, ya tidak hanya merujuk bangsa Israel saja. Bahkan itu diingatkan mulai dari perjanjian lama loh. Kalau ayat yang ke-12 ya. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Artinya bukan hanya satu bangsa. Semua bangsa diterima oleh Tuhan. Semua bangsa hendak diselamatkan oleh Tuhan. Tergantung pribadi per pribadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya itu aku, bukan kami, bukan kita. Artinya keselamatan tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab renteng. Tetapi toh Tuhan pengen menyelamatkan semua bangsa, ya Israel, ya Yunani, ya Australia, ya Swiss, ya Indonesia. Tetapi lalu siapa yang diselamatkan? Yo tergantung pada diri mereka masing-masing. Aku percaya, aku menerima keselamatan, maka akulah yang diselamatkan, bukan yang lain. Karena bagian dari bangsa ini tentu beragam. Demikian pun ibu bapak dan saudara, dalam kehidupan bergereja pun sama.
Dalam kehidupan bergereja pun sama. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat mengatakan bahwa GKJ Purbalingga terdiri bukan hanya orang Banyumas asli, tetapi ada orang Klatennya, orang Gunung Kidul tidak sedikit, orang Solonya juga ada. Tetapi di dalamnya juga ada titipan-titipan dari Papua, dari Ambon, dari NTT. Apa iya kita itu nyortir satu-satu? Karena ini GKJ loh ya, sehingga yang harus beribadah hanya orang Jawa. Nanti orang Jawa pun lalu diplot lagi, disortir lagi. Jawa ki Jawa Banyumas, dudu Jawa Solo, dudu Jawa Klaten, tidak bisa seperti itu. Sehingga kalau Tuhan mau menerima semuanya, kita pun dalam komunitas GKJ Purbalingga ayo terima semuanya. Termasuk juga di dalamnya orang yang sunat ataupun orang yang tidak sunat, ya wes. Tidak perlu kita modo orang yang sunat. Karena toh secara langsung hubungan sunat itu dikaitkan dengan perjanjian Allah dengan bangsa Israel, bukan dengan bangsa lain. Kan begitu toh. Tuhan Yesus sunat karena Tuhan Yesus memenuhi hukum Israel itu. Tetapi juga sekaligus Tuhan Yesus baptis. Apakah pada waktu Tuhan Yesus masih di dalam kandungan, Yusuf tidak tahu bahwa Tuhan Yesus ini akan menyelamatkan dunia? Tahu loh, jangan salah loh ya. Di dalam mimpinya, Yusuf sudah dikasih tahu oleh Tuhan kalau Tuhan Yesus akan menyelamatkan dunia. Artinya kalau akan menyelamatkan dunia, yang diterima adalah orang-orang yang bersunat dan tidak bersunat juga. Tetapi toh Yusuf memenuhi hukum Taurat 8 hari setelah lahir disunat. Tetapi ketika usia 30 tahun Tuhan Yesus dibaptis. Kan begitu. Sehingga tidak usah itu menjadi perdebatan yang berdarah-darah. Wong Kristen kok sunat? Wong Kristen kok ngenek syukuran sunat? Tidak perlu itu diperdebatkan. Karena toh Paulus sudah jelas sunat tidak sunat. Yang penting Kristus menyelamatkan kehidupan kita. Arep sunat monggo, ora sunat yo ora apa-apa, ora patheken ora. Sehingga kembali, ayo kita menerima keberagaman yang ada di dalam kehidupan kita. Terima mereka. Untuk apa? Memuji, memuliakan nama Tuhan. Hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Itu yang terpenting. Kalau mengudrek-udrekan masalah yang berbeda, tidak akan pernah selesai. Karena kehidupan kita dari dulu kala hingga sampai selama-lamanya pasti beragam. Pasti beraneka. Sehingga yang ada, terima, syukuri, nikmati, bersama-sama membesarkan nama Tuhan di bumi Purbalingga ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau mengingatkan kami akan penerimaan kami terhadap semuanya tanpa kecuali. Karena mereka juga bagian dari tubuh Kristus, sama seperti Kristus menerima kami semua dengan keberagaman kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami menjalankan semuanya dengan baik. Mampukan kami untuk tekun, untuk takut, untuk senantiasa rindu dekat dengan Engkau. Itulah hakikat kami hidup. Hidup kami, mati kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dengan kerendahan hati tentu kami juga memohon berkat-Mu bagi setiap kami yang sampai dengan saat ini masih mengalami sakit penyakit. Berdoa untuk pemulihan mereka semua. Baik itu Michael, baik itu Renar, baik itu Mas Hari, baik itu Pak Kusworo, baik itu Bu Setiono, baik itu Ibu Mulat Setiadi. Dan mungkin masih banyak lagi yang mengalami sakit penyakit di dalam kehidupan mereka. Tidak terkecuali kami juga berdoa untuk orang tua kami,
Mereka yang Tuhan beri umur panjang, menjalani hari-hari pemberian Tuhan, sehingga mereka pun mengalami kelemahan dalam tubuh mereka. Bapak P.J. Utomo, Bapak Marsin Mintowiloso, Tuhan Engkau menyayangi mereka semua. Di dalam keberadaan kehidupan mereka, Tuhan datang menjamah, Tuhan datang mengangkat sakit penyakit yang ada di dalam diri mereka semua. Tuhan menyayangi mereka, Tuhan mengasihi mereka. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau pun berkarya atas kehidupan mereka. Juga untuk anak kami Inge, Tuhan akan memberikan kesembuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk keberadaan kehidupan kami masing-masing pribadi, yang sampai dengan hari ini bergumul tentang banyak hal. Engkau pun akan mengurai satu persatu apa yang kami rasakan, permasalahan, pergumulan yang harus kami hadapi dan harus kami selesaikan. Engkau ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan layakkan kami untuk menjalani hari-hari panjang kami dengan kekuatan, dengan perjuangan yang berasal dari Tuhan sendiri. Dan saat ini perkenankan kami memohonkan berkat untuk kehidupan kami. Oleh sebab itu dengar ya Tuhan apa yang menjadi keluhan, permohonan, niat hati kami masing-masing melalui doa pribadi kami. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan ini. Layakkan kehidupan kami selanjutnya, berkati hidup kami, sertai sepanjang perjalanan kemusafiran kami. Terima kasih Tuhan. Inilah sahabat-sahabat kami, dan ampuni setiap dosa, pelanggaran, kekurangan, kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan, selesai sudah persekutuan kita, tetapi perjalanan kita harus terus lanjut. Oleh sebab itu semangat yuk, semangat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.